PMI atau Project Management Institute akan melakukan penundaan rilis hasil ujian Project Management Profesional atau PMP yang biasanya selama ini dilakukan secara real time. Apa yang menjadi dasar penundaan tersebut dan bagaimana pengaruhnya? Yuk, mari kita bahas sama-sama. Ya, jadi untuk ujian PMP, mulai tanggal 25 September tahun 2023 ini, PMI akan menerapkan forensik data dan kebijakan keamanan yang disempurnakan dari yang ada sekarang. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas dari sertifikasi PMP itu sendiri dan tentunya juga untuk validitas proses ujian yang dilaksanakan. Seperti kita ketahui saat ini, banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan kandidat pada saat melakukan ujian PMP. Dengan adanya forensik data dan kebijakan keamanan yang baru ini, nantinya PMI akan melakukan penilaian secara menyeluruh, sehingga ketika saatnya nanti ditemukan adanya kecurangan selama proses ujian PMP, maka akan diambil tindakan yang diperlukan oleh PMI. Marilah kita lihat sekarang perbedaan antara kebijakan keamanan yang ada saat ini dengan yang baru yang sudah disempurnakan oleh PMI ini. Kita lihat pada tabel ini ya. Di sini ada dua kolom yang menunjukkan, kolom sebelah kiri menunjukkan yang berlaku saat ini sebelum tanggal 25 September dan yang sebelah kanan itu adalah yang akan berlaku setelah tanggal 25 September. Kita lihat dulu yang sebelah kiri. Ketika kandidat menyelesaikan semua soal-soal ujiannya, kemudian kandidat akan mendapatkan hasilnya secara sekaligus. Ya, beberapa saat setelah submit itu kemudian nanti akan mendapatkan hasilnya apakah kandidatnya itu lulus atau lolos ujian PMP-nya. Tapi kemudian setelah itu dilakukan data forensik ya untuk mendeteksi adanya kecurangan atau tidak. Nah, jika terjadi adanya kecurangan, ya ditemukan adanya kecurangan, maka kemudian hasil dari ujiannya itu akan dinyatakan gagal, ya akan di cancel hasilnya. Namun setelah itu kandidat bisa melakukan ujian ulang, bisa melakukan retake examination-nya ya dengan free of charge, dengan tanpa membayar lagi kepada PMI ya, dan kemudian bisa melakukan ujiannya secara person ya menggunakan di exam center atau secara online. Ya, itu yang terjadi, yang berlaku saat ini. Nah, setelah tanggal 25 September, yang berlaku adalah pada saat ujiannya disubmit, hasil ujiannya disubmit oleh kandidat, maka kemudian kandidat akan mendapatkan notifikasi bahwa responsnya itu sudah diserahkan kepada PMI. Ya, responnya sudah diserahkan kepada PMI, dan kemudian nanti 5 hari kemudian kandidat baru akan mendapatkan hasilnya. Jadi kalau yang berlaku sekarang ini, rasa deg-degan kandidatnya lulus atau lolos dari PMP-nya, ya, itu hanya beberapa saat aja. Tapi kalau yang nanti setelah tanggal 25 September ini, rasa deg-degannya cukup lama, 5 hari, ya, menunggu kepastian apakah kemudian ujian PMP-nya lulus atau tidak, ya. Kemudian jika ditemukan kecurangan, hasil ujiannya itu dikonsider sebagai security failure atau kegagalan keamanan ya. Kemudian kandidat itu akan mendapatkan notifikasi, email notifikasi bahwa skornya itu di cancel dan tidak akan diberikan oleh PMI. Setelah itu kandidat yang mendapatkan security failure tadi bisa mengambil ujian ulang, ya, mengambil retake examnya, ya. Tetapi, ada tetapinya. Kalau yang sebelumnya itu adalah free of charge, maka yang berlaku setelah tanggal 25 September itu harus bayar ulang untuk ujiannya. Dan ujian tidak bisa dilakukan secara online. Ujiannya harus dilakukan di exam center-nya. Ya. Nah, kemudian seperti halnya tadi yang berlaku di sebelum tanggal 25 September, kita tahu bahwa yang namanya eligibility
period dalam 1 tahun itu, ya, untuk bisa mengambil ujian PMP, kita diperkenankan untuk mengambil ujian itu sebanyak 3 kali dalam 1 period. Jadi kalau yang tadi gagal itu akan dihitung sebagai satu exam yang sudah diambil, ya. Artinya kita masih memiliki 2 kali exam lagi untuk di retake, ya. Nah, itulah perbedaan antara kebijakan keamanan yang berlaku sebelum tanggal 25 September dan kebijakan keamanan yang berlaku setelah tanggal 25 September. Kemudian mungkin timbul pertanyaan, kenapa yang sebelum tanggal 25 September itu kandidat juga boleh mengambil ujian ulangnya itu adalah dengan online, ya, tapi kenapa setelah tanggal 25 September ujian tidak bisa dilakukan secara online? Ini adalah semata-mata untuk menjaga integritas dari ujian sertifikasi PMP itu sendiri, ya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Bahwa kemudian setelah ditemukannya ada kecurangan, maka tidak diperkenankan lagi untuk menggunakan yang online. Baik, dari sini teman-teman bisa pikirkan kembali apabila teman-teman sudah memiliki eligibility letternya, tetapi belum menentukan kapan waktu ujiannya, dan juga belum menentukan ujiannya akan di exam centers atau akan secara online, maka saatnya sekarang untuk dipertimbangkan masalah ini, ya. Semoga berhasil ujian PMP-nya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.